Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana puasa kalian? Mudah-mudahan lancar. Oke, sekarang sekitar jam 6:30. Saya baru selesai biasa rutinitas pagi gitu kan. Baru selesai memberi pakan ayam, memberi minum gitu kan. Nah, untuk sekarang karena bulan puasa, saya harap juga teman-teman tidak menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Nah, di video kali ini saya ingin memberi tips kepada teman-teman yang lain atau peternak lain gitu kan. Kita untuk saling berbagi lah pada intinya. Untuk memberi tips bagaimana cara agar produktivitas telur itu meningkat atau stabil bagus terus gitu kan. Di sini ayam yang saya pelihara itu dari DOC teman-teman, atau DOC itu kalau bahasa mudahnya mah dari anakan, dari umur 1 hari sampai sekarang sudah bertelur itu sekitar umur 26 minggu. Nah, di sini dari total 750 ekor ayam yang dipelihara, itu sudah 740 yang sudah nelur, atau yang belum nelurnya tinggal 10 yang sama sekali belum nelur. Itu 10. Nah, dari 740 itu 97% itu bertelur setiap harinya. Jadi ini lumayan ya gitu, bisa dibilang bagus lah gitu. Saya juga di sini merupakan peternak pemula gitu kan. Alasan saya kenapa berani sebagai peternak pemula memelihara ayam dari DOC itu karena apa? Yang pertama karena memang terpaksa gitu, karena modalnya memang mepet gitu kan. Tapi akhirnya dari terpaksa menjadi biasa. Toh dari jika memang kita perawatannya benar, ternyata bagus kok hasil ayamnya, bisa dibuktikan oleh teman-teman. Dan dari 750 ekor ayam itu angka kematiannya 0%. Di sini masih utuh ayamnya, jadi nggak ada yang mati teman-teman, alhamdulillah gitu kan. Bisa dibilang bagus sekali lah. Oke, barangkali teman-teman pengen lihat, mari kita kasih tahu tipsnya agar produktivitasnya meningkat. Yang pertama itu jadwal pemberian pakan itu harus diperhatikan teman-teman. Jadi misalnya kita memberi pakan jam 6 pagi, ya sudah jam 6 pagi gitu kan. Dilanjut juga kebersihan kandang teman-teman ya. Nah, jadi setiap pagi itu saya itu membersihkan tempat minumnya, itu dibersihkan. Jadi untuk mengganti air minum ya dibersihkan, tempat makan juga dibersihkan. Itu fungsinya untuk apa? Untuk menghindari penyakit gitu kan. Karena jika memang kotor, si ayam pun nanti bakal berpengaruh ke tingkat produksi telurnya gitu teman-teman. Nah, terus jadwal pemberian pakan sudah selesai. Yang selanjutnya itu memang perlu diperhatikan juga vaksin. Tentunya vaksin ya. Vaksin itu jangan sampai terlewat. Kadang ada beberapa peternak yang menyepelekan, sudahlah nggak usah divaksin juga misalnya, katanya bisa hidup gitu kan. Itu sebenarnya sangat berbahaya, sangat tidak dianjurkan lah gitu. Ibaratnya itu vaksin itu, kalau diibaratkan orang itu bagaikan bayi tanpa imunisasi gitu, sama juga seperti ayam. Nah, oke. Yang pakan itu, pemberian pakan itu pagi dan siang sekitar jam 1 itu harus stabil teman-teman. Jadi jangan sampai berubah-ubah jadwal gitu kan, karena nanti akan mempengaruhi. Nah, kalau dari lihat produktivitas telur, selalu saya catat teman-teman, dari hari ke harinya, dari kuantitas telurnya itu dari 740 yang sudah nelur, 3 hari yang lalu menghasilkan telur itu 688. Lalu 2 hari yang lalu gitu kan, atau kemarin lusa itu 696 gitu kan. Jadi setiap hari meningkat. Dan terakhir kemarin itu menghasilkan telur 716, atau sekitar 97% yang nelor gitu kan. Nah, terus bobotnya itu kemarin saya menghasilkan telur itu sekitar 40 kilo. Nah, berarti lumayan bagus lah gitu kan. Tapi memang si berat bobot telurnya itu memang masih belum rata, masih ada yang agak kecil juga, jadi belum stabil gitu kan. Nah, di sini kalau misalnya memang berat telur itu yang ideal itu sekitar 62,5 gram. Kalau misalnya bobotnya sudah rata seperti itu, dari 717 itu sekitar 45 kilo dihasilkan telur. Artinya apa? Artinya dari per 100 ekor ayam itu ternyata pas puncak-puncaknya bisa menghasilkan 6 kilogram telur. Itu lumayan sekali, wow sekali gitu kan. Nah, itu. Terus yang kedua yang diperhatikan oleh saya juga, selain boleh ikut, selain tadi pakan gitu kan, perlu diperhatikan kondisi ayam.
kondisi ayam misalnya kita perhatikan setiap hari kira-kira ada yang sakit atau tidak. Kalau misalnya ada yang sakit, coba dikarantina, kita beri obat gitu kan. Itu tips juga sih dari saya, mungkin bisa diinikan oleh teman-teman yang lain gitu kan. Jadi diperhatikan juga tuh kondisi ayam. Nah, setiap pagi kayak contohnya juga bersih nih untuk tempat keluar telur gitu kan, yang kotoran-kotoran seperti ini dibersihkan juga agar apa tadi fungsinya si telur itu keluar itu tidak ada halangan gitu kan. Nah, biasanya adik saya itu yang ini juga, adik saya ikut membersihkan juga gitu. Nah itu perlu juga, itu memang terlihatnya sepele namun penting juga gitu. Untuk pertama ya kesehatan ayam, dari kesehatan ayam itu kan pasti akan timbul produktivitasnya juga pasti bagus ketika ayamnya memang sehat. Terus yang kedua itu sekarang nih saya udah selesai memberi pakan, beri minum. Saya biasanya habis ini langsung membersihkan ini nih kotoran yang di bawahnya. Itu memang perlu dibersihkan juga setiap hari. Supaya agar pertama ya baunya juga tidak terlalu ini kan. Terus yang kedua ya itu kembali lagi mempengaruhi juga untuk kesehatan ayam. Nah sekarang saya pengen mengajak teman-teman untuk ikut yuk. Bagaimana sih saya biasa membersihkan ininya gitu kan, kotorannya gitu. Yuk ikut. Teman-teman, mari sekarang kita bersihkan ya. Bersihnya pakai ini, saya pakai sendok semen gitu. Biasanya membersihkan ini berdua sama ayah saya. Kayak saya juga ikut membersihkan. Bisa dilihat teman-teman. Oke, jadi pembersihan itu rutin setiap hari agar kandang juga tetap bersih, dan kalau bersih kan ayamnya nyaman, kitanya juga nyaman. Ayo ikut. Oke teman-teman, ini baru selesai, saya sapuin, saya kerikin, dan sebagian udah diangkut juga sebelah sana, tinggal ngikutin yang bagian ini gitu kan. Nah sekarang yuk kita angkutin yang sebelah sini, ikutin terus. Alhamdulillah teman-teman beres. Jadi setelah diangkut tadi kita bawa ke sini ya buat diuruk ya Pak Roni ya. Jadi ini buat nantinya buat diuruk, setelah tadi beres itu buat diuruk kita angkut ke sini. Nah, jadi setelah diuruk didiamkan beberapa lama, ntar bisa dimanfaatkan lahannya untuk pemanfaatan lahan untuk ditanam cabai, entah tomat gitu ya. Di samping juga ada ubi, di sana di belakang ada ubi juga, ada tomat.
Jadi selain itu kita manfaatkan juga lah lahan gitu. Dan ini merupakan, kalau kandang ayam pupuk ini juga sebenarnya bagus ya Pak buat organik ini ya. Oh, bagus banget, ini kan jadi pupuk organik. Buat jadi pupuk organik gitu ya Pak ya. Jadi justru daripada kita pakai yang kimia, kita beli lebih baik memanfaatkan ya Pak. Nah jadi diuruk setiap hari teman-teman, lumayan lah. Hasilnya juga nanti lumayan gitu kan. Ya. Setelah beberapa bulan kan diurai lagi gitu. Diurai lagi gitu ya Pak ya. Jadi setelah beberapa bulan. Biar subur tanahnya. Biar tanahnya subur teman-teman. Jadi ya itu hikmahnya juga lah gitu kan. Yang penting kitanya rajin gitu. Bulan puasa jangan jadikan alasan buat bermalas-malasan intinya. Nah, alhamdulillah ini udah beres. Jadi untuk itu tips tadi agar produksi telur meningkat, selain dari pemeliharaan, dari kebersihan kandang, ada juga mungkin beberapa faktor yaitu dari pakan, dari apa. Jadi banyak yang perlu diperhatikan. Tadi saya menjelaskan tentang bagaimana cara pemeliharaannya itu dari kami yang lumayan bisa dibilang ya oke. Untuk pembelajaran bareng-bareng juga. Ditunggu untuk video selanjutnya. Kami tunggu masukan-masukan dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.